Baik, terima kasih Pak Kiai. Sebelum masuk ke sana, saya tertarik ini dengan obrolan kita tadi, Gus Haid. Anda sempat hari ini komunikasi dengan Gus Miftah ya? Kemarin saya WA-WA-an sama beliau. Oke, apa tuh kalau boleh tahu ceritanya? Gimana Gus Miftah merespon apa yang terjadi di nasional saat ini? Beliau sudah menyatakan baik melalui press conference-nya maupun komunikasi dengan teman-teman yang punya koneksi langsung bahwa beliau menyadari ada yang salah dari pernyataan beliau di pengajian itu dan beliau minta maaf. Dan beliau berharap tolonglah selesai ini sudah. Saya sudah minta maaf kok, apalagi kan bukannya al-Islam itu salimah. Islam itu menyelamatkan. Bukan langsung karena salah setitik tadi langsung habis seolah-olah dia nggak punya kebaikan. Faktanya hingga detik ini Gus Miftah masih punya jamaah. Yang mungkin sampai detik ini jamaah itu belum tentu orang kayak saya, orang kayak Kiai Zaitun, orang kayak Pak Nahrawi atau Kiai atau Habaib Sabun belum tentu mampu untuk masuk ke sana. Dan mereka orang yang juga berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Lewat mana hidayah itu? Lewat dai. Tentu kita tidak menormalisasi, tetapi kita mencoba memahami secara adil. Al-adlu minal fikri. Wa khassatan al-adlu minal qalbi. Kalau dari hati sudah adil, insya Allah apa yang kita katakan itu akan sesuai. Karena jadi, keadilannya itu totalitas. Sepakat tidak boleh menormalisasi ini ya, mau di daerah atau komunitasnya sendiri. Kalau salah ya kita sampaikan salah dan beliau menyatakan salah kok dan sudah minta maaf gitu loh. Persoalannya sekarang mau diapain ini orang? Mau dihabisin sampai habis, nggak boleh lagi berdakwah. Faktanya ada mad'u, ada orang yang diajak dakwah oleh beliau yang masih suka dengan gaya reflektifnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kira-kira kita harus adil saja itu. Oke, ini menarik. Yang sudah disinggung berkali-kali. Semua, tadi saya dengar Pak Hasbi, Kiai Haji Zaitun juga sepakat harus ada standarisasi, harus ada sertifikasi. Ini bisa dijelaskan nggak nih? Karena seingat saya tahun 2019 yang lalu sudah sempat muncul nih MUI ya untuk melakukan standarisasi dan juga sertifikasi dai yang diminta oleh Kementerian Agama. Apakah ini perlu lagi didorong saat ini? Nanti kita jawab, kita bahas. Kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi kembali sesaat lagi. Oke, kita akan masuk mengenai sertifikasi untuk para dai harus atau tidak, perlu atau tidak. Karena memang 2019 lalu ini sudah sempat dilakukan oleh MUI ya Pak Gus Haid ya kalau tidak salah. Sebelumnya saya juga ingin menampilkan terlebih dahulu informasi terkait adanya wacana untuk sertifikasi. Ini dari Menak, Pak Nazarudin akan mengkaji usulan sertifikasi pendakwah yang sudah mulai muncul ya belakangan hari ini. Gus Miftah telah minta maaf, anggota DPR tetap minta Kemenak lakukan sertifikasi dakwah. Perlu kontrol di sini. Imbas ulah Miftah, Prabowo bakal minta masukan ulama terkait sertifikasi pendakwah. Jadi sudah mulai banyak juga nih narasi untuk sertifikasi. Tapi saya mau tanya ke Gus Haid. Kita ingat 2019 juga sempat ramai nih. Bahkan mungkin bisa dijelaskan MUI masih melakukan nggak ini sertifikasi yang dilakukan? Entah itu sertifikasi atau standarisasi, apapun istilahnya itu. Masih berlangsung nggak sampai saat ini? Baik, saya ingin menjelaskan alur kenapa ada standarisasi. Jadi dulu perdebatannya sertifikasi atau standarisasi. Akhirnya setelah para pimpinan, pengurus harian, diskusi matang, tidak sertifikasi. Karena khawatir sertifikasi rawan untuk dimanfaatkan kepentingan kelompok tertentu untuk memukul kelompok lain. Nah itu perdebatan di MUI. Nah saya tadi sudah kontak sama Kiai Khalil Nafis untuk isu terkait Gus Miftah hari ini dan turunannya, ini MUI, pengurus harian sedang mengkaji. Makanya saya tidak mengatasnamakan MUI, saya tidak mengatasnamakan representasi dari pengurus harian, saya ke sini diundang sebagai anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sekaligus sebagai dai yang juga berceramah dan berdakwah baik di televisi maupun di masyarakat. Nah, kaitan dari kenapa adanya sertifikasi, kita flashback ya, kilas balik, karena dulu kan ada penceramah-penceramah yang mengajak untuk mengubah Pancasila menjadi khilafah. Ada ceramah-ceramah yang mengajak untuk bagaimana kita melawan pemerintah. Kan itu konteksnya dulu. Tetapi wacana ini kan tidak bergulir karena ditolak oleh MUI. Saat itu saya mengikuti ceritanya Kiai Ma'ruf saat menjadi ketua Dewan Pembina MUI,
itu menyampaikan kepada Menteri Agama saat itu Kiai Lukman Hakim, jangan sertifikasi, ini rawan nantinya. Jadi bahasanya standarisasi. Nah, akhirnya karena jangan disertifikasi, Pak Menteri Agama saat itu tidak melanjutkan. Apa yang terjadi? Hanya di list saja. Kalau ceramah, undanglah orang-orang yang punya wawasan wasatiyah, wawasan kebangsaan. Muncullah nama-nama itu di Kementerian Agama. Itu berlangsung sampai kapan, Gus Haid? Berikutnya setelah itu akhirnya MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia, dan saya kebetulan sejak itu di Komisi Dakwah, itu membuat program bagaimana kalau dai-dai ini kita kumpulkan, kita sosialisasikan bagaimana cara dakwah yang benar seperti yang diajarkan Rasulullah. Tetapi karena kita di Indonesia dan sudah berkomitmen dengan menjaga NKRI dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara, juga kita kenalkan tentang wawasan kebangsaan. Islam Wasatiyah sebagai gerakannya Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaan saya, masih berlangsung nggak? Masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan angkatannya sudah angkatan ke-35 atau lebih bahkan. Itu sudah berlangsung diikuti oleh berbagai kader dai seluruh ormas di Indonesia. Itu dilakukan oleh MUI. Nah, sekarang ini kan ada wacana untuk Kemenak juga mengeluarkan ini standarisasi sertifikasi. Nah, kalau Kemenak isunya sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi, saya dari tadi sebelum datang, saya ngecek di kamus itu apa sertifikasi itu sih. Jadi sebelum kita berdebat, ayo kita cek. Sertifikasi adalah proses formal yang mengakui kompetensi dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Jadi ini adalah proses yang memang sudah diatur secara formal agar orang itu secara standar diakui. Nah, dalam konteks ini BNSP menjadi penting eksistensinya karena BNSP sebagai Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu selalu melakukan rekognisi, pengakuan terhadap keahlian seseorang sesuai standar. Nah, titik dulu sampai di sana nih. Saya ke Pak Hasbi nih, karena rekan-rekannya Pak Hasbi yang minta kan ini dari PKB juga meminta agar sertifikasi dilakukan untuk diberikan untuk semua pendakwah. Oh iya, begini Mbak. Kalau menurut saya itu harus, sudah keharusan ada sertifikasi karena ini kadang-kadang banyak di tengah masyarakat yang memang saya ini sering turun ke masyarakat pada waktu reses. Jadi terutama pada bulan-bulan tertentu syiar-syiar Islam, ini ceramah-ceramah ini yang kerjaannya hanya memaki-maki. Tidak ada isu, tidak ada untuk misalnya masyarakat lebih mencerdaskan, gitu ya. Masyarakat lebih taat ibadahnya. Sekian persen terutama di wilayah di DKI Jakarta, di Jabodetabek lah. Apalagi kalau kita melihat ke belakang, pada waktu pilkada, sampai mengkafirkan satu sama lain, sampai ini. Bahkan ada salah satu, nggak perlu saya sebutkan dari habaib, kalimat kata-kata binatang keluar. Ini yang dimaksud sertifikasi betul. Memang yang namanya ulama itu yang benar-benar mereka memahami ilmu agama dan lebih mengedepankan etika. Intinya ini yang harus etika. Setuju ya, ada sertifikasi. Iya, bagaimana sebagai contoh ulama nggak punya etika kan seperti itu.